Sampai kapan antum mau tunda nih taubat? Sampai kapan masih menyisipkan dalam hidup kita kemaksiatan? Sampai kapan? Sehingga nikmat ibadahnya hilang. Biar dengar ayat, berusaha khusyuk mau nangis gak bisa. Karena dosanya masih ada. Dia masih buka celah dosa. Tutup ini pintunya. Mau 1 juta orang mengucapkan kamu alim ya, kamu berubah ya, kamu ekstrim lah. Apapun dia mengucapin terserah. Ucapin secapek kamu, tidak apa-apa. Gitu kan? Orang-orang yang membendung kita dari ibadah, kenikmatan ibadah ikhwani, tidak akan pernah menunggu 1 jam pun di kuburan kalau kita mati. Teman-teman yang selama ini mau sesatkan kita, mau nunggu pada saat kita mati 1 jam aja. Ngidap 1 hari di kuburan, mau nggak dia? Nggak bakalan. Dia dengan kehidupannya, kita masuk ke kuburan kita yang jadi masalah, padahal dia yang ajak tuh. Ini bahaya sekali, gitu kan? Maka harus hati-hati. Dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan, ada nanti ahli surga masuk ke dalam surga bersama teman-temannya. Nanti kita ini ketemu di surga. Kalau insya Allah tiketnya sama, iman dan amal soleh ketemu di surga tuh. Itu sudah jaminan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran, nanti ada segelintir orang yang ketemu di surga sama teman-temannya nih. Lalu mereka mencari 1 orang teman mereka, gitu kan? Jazakallah khair. Mereka cari 1 orang temannya, cari di semua derajat surga nggak ada. Mana nih teman kita 1 nih? Maka Allah SWT menceritakan, fattala'a fawaja'a, apa ayatnya? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, kata Allah. Ternyata waktu di surga dicari nggak ada. Lalu mereka melihat ke neraka, karena ahli surga nanti bisa lihat ahli neraka. Mereka lihat di neraka dicari, ditemukan ada di neraka orang itu. Lagi disiksa temannya 1 nih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog terjadi antara teman sama temannya nih. Lalu dia mengatakan, in kitta laturdin. Hampir, yang ahli surga bilang, hampir saja dulu kau buat saya masuk bersama kau di neraka. Dia dulu pernah bilang orang ini, a'innaka laminal musaddiqin, apa kau percaya itu sholat, percaya itu nanti neraka surga, percaya itu apa yang diancam-ancamin, konyol tuh, kolot, dan seterusnya. Orang-orang yang masuk neraka ini bilang, maka yang dari surga bilang, hampir saja kau sesatkan saya, dulu kamu bilang begitu, a'innaka minal musaddiqin, apa kau harus percaya semua itu, gitu kan? Kalau bukan karena karunia Tuhanku, lanjutan ayatnya, ya, maka pasti saya akan bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ikhwani, sisa umur kita, saatnya hijrah. Sisa umur kita yang ada ini, sudah cukuplah yang lalu-lalu. Sudahlah, oh masa lalu dulu saya pernah begini, saya begini, baiklah. Tapi ada saatnya orang harus berubah. Detik ini, malam ini, bisa saja ikhwani dan akhwati, dari lisan saya keluar kalimat-kalimat ini, kesannya dari saya, tapi peringatan dari Allah buat anda semua. Jangan merasa nanti imannya ada kalau ustadznya ada, atau dengarin ceramah, enggak. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari siapapun yang ngomong, yang penting benar dan menuntun dia ke jalan Allah. Berubah saatnya, nggak bisa. Sampai kapan kita tidak hijrah nih? Sampai kapan masih ada dosa yang kita biarkan terus menjadi penyakit di tubuh kita? Masa kita bisa betah, sedangkan gerah saja keringatan gak enak di tubuh. Bagaimana orang bisa membiarkan becek-becek di badannya, kotoran-kotoran, kuman-kuman, dibiarin. Sementara dia mau mengatakan saya bersih. Itu ibaratnya orang yang mau beramal soleh tapi masih banyak maksiatnya. Gak bisa ketemu. Ibadah itu bersih. Disuruh wudu, disuruh mandi, suruh pakai baju yang bebas dari najis, tempatnya harus bersih, jelas gerakannya, jelas bacaannya, bersih suci itu. Gak boleh ada hal-hal yang kotor di sini. Jangan ikutkan itu. Harus dijaga. Usahakan jiwa kita seperti satu ruangan yang steril. Jangan pernah ada apa-apa di situ yang busuk. Saya kasih contoh. Ini maaf saya agak panjang menjelaskan contoh-contoh supaya tujuannya supaya antum keluar dari sini sudah bisa mengambil ilmunya. Kata kunci, karena menjelaskan dalil gampang. Ini ayatnya, ini hadisnya. Tapi yang aplikasikan siapa? Kadang-kadang karena belum tahu bagaimana meletakkan dalil itu. Kalau kita punya sebuah ruangan di rumah kita, kamar itu jendelanya terbuka atau pecah jendelanya,
pintunya terbuka, di lantainya berserakan tulang-tulang bekas makanan, makanan busuk, pakaian kotor, penuh satu ruangan. Kira-kira ngundang hewan-hewan masuk nggak? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup nggak nih? Hah? Masuk serangga, masuk nyamuk, masuk lalat, masuk anjing, masuk semua tuh. Kenapa? Ruangannya kotor. Ibaratkan itu jiwa antum tuh. Jadi kalau kita biarkan di dalam jiwa kita ini kemaksiatan seperti itu, berserakan tuh tulang-tulang bekas makanan, bekas pakaian. Dan ini banyak binatang-binatang yang tidak menyenangkan masuk. Ini setan semua nih masuk. Lebih parah gitu kan. Kita biarkan jendela pintu kita terbuka. Nggak mau tobat, nggak mau bersihin tuh. Ini contoh rasional. Mestinya jiwa kita, hati kita itu bersih semua, nggak ada makanan bekas, semua bersih, disapu. Kalau perlu nggak ada satu debu pun, nggak ada debu, steril luar biasa. Jendela semua ditutup, kaca semua ditutup, orang masuk nyaman. Itu jiwa. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang hamba-hambanya masuk surga tanpa hisab, illa man atallaha biqalbin salim. Yang masuk surga tanpa hisab nanti orang yang datang sementara hatinya, jiwanya salim, bersih, nggak ada kotoran-kotoran kemaksiatan. Yang betul-betul dijaga dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu orang akan maksimal nikmatin ibadahnya tuh. Antum subhanallah coba jalankan seminggu aja deh. Tuh kuping ini jangan dengar musik, matanya jaga, buddul basar turunin, jangan lihat yang haram. Lisan kita selalu istighfar, berzikir, baca Quran, coba seminggu aja. Bandingkan dengan keadaan iman kita sekarang, pasti beda. Kalau sebulan lebih luar biasa. Bagaimana kalau seumur hidup? Sampai meninggal, kita nggak tahu ajal kapan datang ya. Apakah sekarang umur kita ke depan lebih panjang daripada umur yang sudah kita lalui? Allahu a'lam, kita nggak tahu.